ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Berat baginya musibah yang menimpa kalian, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Dan terhadap orang yang beriman, beliau begitu penuh kasih dan penuh sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la arhamukum rahmatan asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum bi anfusikum. Sungguh demi Allah, aku lebih menyayangi kalian daripada orang tua kalian kepada kalian. Aku bahkan lebih menyayangi kalian daripada kalian kepada diri kalian sendiri. Tak keliru dan tak berlebihan bagaimana Nabi Muhammad mensifati kasih sayangnya kepada kita umatnya. Beliau bahkan tak hanya menyayangi umatnya yang soleh-solehah saja. Umatnya yang pendosa pun tak luput dari kasih sayangnya. Seperti katanya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku kuberikan bahkan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Dan untuk itu beliau bantu para pendosa dari umatnya dengan beristighfar, menengadahkan tangan bagi yang berbuat dosa, menangis di waktu malamnya memohonkan ampunan bagi kita umatnya. Sayyidah Aisyah bercerita, suatu saat aku melakukan sesuatu yang membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian menengadahkan tangannya mendoakanku, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma alanat wa ma asarrat, ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang dulu maupun yang akan datang, dosanya yang dulu maupun yang baru, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang dia tahu maupun yang tidak dia tahu. Mendengar doa indah tersebut, tentu saja Sayyidah Aisyah begitu berbahagia hingga tak dapat menyembunyikan senyumnya. Nabi bertanya padanya, "Farihti bi du'ai Aisyah?" Adakah kamu terlihat bahagia, senang karena mendengarkan doaku ini wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, hadzal yaum id indi, ini hari seperti hari raya bagi saya. Nabi kemudian mengatakan, dengarkanlah wahai saudariku, agar kamu paham posisimu di hati Nabi Muhammad SAW. Hadihi da'wati fi kulli lailatin li ummati. Hadihi da'wati fi kulli lailatin li ummati. Ini adalah doaku setiap malam. Ini adalah doaku setiap malam li ummati, untuk umatku. Begitulah di masa hidupnya, setiap malam beliau mendoakan kita umatnya. Allahumma ighfir li ummati ma qaddamu wa ma akharu, ma asarru wa ma a'lanu, ma alimu wa ma lam ya'lamu. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang lalu-lalu maupun yang akan datang, yang mereka lakukan terang-terangan ataupun yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang mereka tahu ataupun yang tidak mereka tahu. Dan jika kamu adalah bagian dari umatnya, seharusnya doa Nabi Muhammad terijabah atas. Maka dalam hidup ini, jika kamu pernah terpuruk dalam dosa, ingin keluar darinya, namun berulang kali terkalahkan oleh hawa nafsu, jika kamu dalam hidup ini pernah berada dalam situasi di mana kamu terjebak dalam dosa, kamu ingin keluar dari dosa tersebut, berulang kali kamu berjanji, kamu bertaubat, akan kamu berulang lagi mengerjakan dosa tersebut, atau anakmu, saudaramu, sahabatmu, orang tuamu, suamimu, kamu melihatnya berada dalam dosa, kamu melihatnya berada dalam lembah nista,
Kamu melihatnya berada dalam keadaan penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kamu berdoa memohonkan ampun untuknya, namun belum juga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ia terus berada dalam kubangan dosa tersebut. Suatu hari kamu merasakan dirimu begitu ringan keluar dari dosa-dosa dan tidak kembali lagi. Atau kamu melihat saudaramu itu, orang yang selama ini kamu doakan itu, keluar dari dosa-dosa, meninggalkannya begitu saja dengan ringan. Kamu mengira itu adalah doamu yang terijabah. Kamu mengira mungkin itu adalah kebaikanmu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengira mungkin itu adalah doa dari orang tuamu. Bisa jadi, akan tetapi belum tentu. Bisa jadi itu adalah ijabah doa Nabi Muhammad atasmu. Bisa jadi itu adalah Allah ijabah doa Nabi Muhammad saat beliau sholat di waktu malamnya, saat sampai bengkak telapak kakinya, saat sesudah beliau bayar dengan sujud-sujud panjangnya, beliau menengadahkan tangannya, kemudian berdoa, ya Allah, ampunilah umatku, ampunilah umatku. Allah ijabah untukmu. Kamu menjadi keluar dari dosa-dosa sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi hari ini marilah kita berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, doa-doa panjang yang pernah dipanjatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami semasa hidupnya dengan linangan air matanya, sesudah sujud-sujud panjangnya kepadamu, ijabahkan untuk kami ya Allah, ijabahkan untuk kami ya Allah, ijabahkan untuk anak-anak kami ya Allah, ijabahkan untuk seluruh keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudari kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah semua dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah, ampunilah dosa orang yang pernah berbuat baik pada kami ya Allah, dan bimbing kami menjadi umatnya yang solehah agar kami pantas berada di belakangnya suatu hari nanti. Saudariku sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hidupnya selalu memikirkan kita umatnya. Tak pernah mau umatnya terbebani dengan hal-hal yang berat. Bahkan ditinggalkannya sholat tarawih meski para sahabat menantikannya, hanya karena khawatir sholat tersebut diwajibkan kepada kita umatnya dan kita merasa berat. Jika kau tanya, apa harapan terbesar Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, jika kau tanya apa cita-cita Nabi Muhammad SAW, ketahuilah harapan terbesarnya adalah keselamatan kita umatnya di dunia maupun kelak di hari akhirat nanti. Itulah sebabnya beliau menjadi hamba yang paling ridha menerima apapun keputusan Allah yang terkait dengan dirinya, terkait dengan pribadinya, namun gigih memperjuangkan keputusan Allah yang terkait dengan umatnya. Beliau suatu hari ketika sedang bermain-main dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, keduanya naik bergantian di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian turun malaikat Jibril memberitahu, inna ahaduhuma qutila madluman wathani qutila masmuman. Wahai Nabi Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu, kata malaikat Jibril, dan memberitahumu bahwa yang satu akan meninggal terpenggal kepalanya, yang satu akan meninggal dunia dalam keadaan diracun. Apakah Nabi Muhammad protes? Tidak. Sebab itu menyangkut diri beliau sendiri.
Sebab itu menyangkut pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya menundukkan kepalanya seraya berkata, raditu billahi rabba. Aku ridha terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Muhammad diberitahu, wahai Muhammad, Allah menerima taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 tahun sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad protes, ya Allah, zid ala ummati, tambahkan untuk umatku ya Allah. Ada banyak di antara mereka yang baru bertaubat sebulan, kemudian keburu ajal datang menjemput mereka. Siapa untuk mereka ya Allah? Allah kemudian berkata, aku terima dari taubat umatmu wahai Muhammad jika mereka bertaubat 1 bulan sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian masih meminta kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah ada umatku yang baru bertaubat seminggu 2 minggu kemudian mereka meninggal dunia. Siapa untuk mereka jika engkau tidak menerima taubatnya ya Allah? Allah berkata, wahai Muhammad, aku terima dari taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 minggu sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah buat umatku. Ada di antara mereka yang baru bertaubat sehari 2 hari ya Allah. Jika engkau tidak menerimanya, siapa untuk mereka ya Allah? Allah berkata, wahai Muhammad, aku terima dari taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 hari sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah untuk umatku. Di antara mereka ada yang baru bertaubat 1 jam 2 jam kemudian meninggal dunia, tambahkanlah untuk umatku ya Allah. Allah berkata, aku terima dari taubat umatmu 1 jam sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah lagi untuk umatku. Di antara mereka ada yang baru bertaubat 1 menit 2 menit ya Allah. Jika engkau tidak menerimanya, siapa untuk mereka ya Allah? Bagaimana nasibnya kelak di sana ya Allah? Terimalah taubat mereka ya Allah. Allah berkata, wahai Muhammad, khusus untuk umatmu aku terima taubat mereka. Malam yugharghir, selagi nafasnya belum sampai di tenggorokan. Sesudah sakaratul maut, sesudah datang sakaratul maut, ia bertaubat, masih diterima taubatnya. Malam yugharghir, selagi nafasnya belum sampai di tenggorokan. Perjuangan Nabi Muhammad sampai di tetes yang penghabisan. Saudaraku sekalian, saya muliakan, Nabi Muhammad berkata, khayyarani Allah baina an yadkhul nisfa ummati ilal jannah wa baina syafa'ah. Aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk setengah umatku ke dalam surga ataukah syafaat. Aku memilih untuk diberi syafaat. Aku diberi pilihan untuk masuk 2/3 umat ke dalam surga ataukah syafaat. Aku tetap lebih memilih syafaat. Aku diberi pilihan untuk masuk 2/3/4 dari umatku ke dalam surga ataukah syafaat. Aku pun tetap lebih memilih untuk syafaat, agar aku bisa mensyafaati semua umatku. Beliau bahkan pernah bersumpah, wallah inni la arhamakum rahmatan asyaddu min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Sungguh demi Allah, aku sangat menyayangi kalian umatku lebih daripada kasih sayang orang tua kalian kepada kalian, dan lebih daripada kasih sayang kalian kepada diri kalian sendiri. Beliau pun juga bahkan pernah berkata, wallah law yushaku ahadakum bisyaukatin fi rijlih la ajidu alamaha fi qalbi. Sungguh demi Allah katanya. Saudaraku sekalian, dengarkan dengan hatimu ucapan bagindamu Nabi Muhammad agar jadi obat bagi hatimu teman-teman. Wallahi lau yushaku ahadakum bisyaukah fi rijlih la ajid alamaha fi qalbi. Sungguh demi Allah, andai seseorang di antara umatku
Maka jika dalam hidupmu kamu merasa cinta kepada Nabi Muhammad, cintamu telah didahului oleh cintanya. Jika kamu merasa rindu padanya, rindumu telah didahului oleh rindunya. Beliau bahkan pernah merindukan kita di masa hidupnya dan berkata, "Oh syauqan ala ikhwani, duhai alangkah rindunya hati ini kepada saudara-saudariku." Siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapa menurut kalian? Kata Nabi Muhammad balik bertanya. Beliau berkata dengan linangan air mata penuh kerinduan, "Oh syauqah ala ikhwani." Adakah mereka para malaikat wahai Rasul? Bukan, kata Nabi Muhammad. Haula'il muqarrabun, malaikat dekat dengan Allah, bukan saudaraku yang kurindukan. Para nabikah wahai Rasul? Bukan, mereka para mursalun, diutus dari Allah, bukan saudara-saudara yang kurindukan. Kamikah wahai Rasul? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lantas siapa dia Rasul yang engkau merindukannya hingga mengalir air matamu itu? Nabi Muhammad menjawab, haula ummati ja'u min ba'dikum. Mereka adalah umatku, datang sesudah kalian. Lam ra'auni, tidak pernah memandang wajahku. Lam ra'au ma'ajizi, tidak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Akan tetapi mengalir air mata mereka setiap kali rindu padaku. Mereka umatku, tidak pernah berjumpa denganku. Seperti kita, umatnya tak pernah berjumpa dengannya, tak pernah melihat mukjizatnya. Akan tetapi mengalir air mata kita ketika rindu padanya. Air matamu sudah didahului oleh air mata Nabi Muhammad untukmu. Nabi kemudian berkata, aku akan menantikan mereka kelak di depan telagaku. Saudariku, siapa tahu kita adalah salah satu dari mereka yang dimaksudkan Nabi Muhammad kala itu. Dan jika memang benar, bersiaplah dengan seindah-indah pertemuan kelak di sana. Dan jangan pernah kau batalkan janji temumu dengannya. Jangan berpaling dari jalan cintanya. Dia ada untukmu. Nabi Muhammad ada untuk kita. Jangan pernah meninggalkannya untuk apapun dan untuk siapapun. Saudariku sekalian, jika telah kau tahu bagaimana kasih sayangnya dan syafaatnya semasa hidup beliau, sekarang dengarkan bagaimana beliau kasih sayangnya di dalam alam barzah saat ini. Jika kau tanya, sedang di manakah Nabi Muhammad pada saat ini? Tentu saja jawabannya, beliau sedang berada di dalam alam barzahnya, sudah berada dalam alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 105, wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan semua akan dilihat dan diketahui oleh Allah dan oleh Rasulullah. Semua yang kalian lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasulullah serta orang-orang yang beriman. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata. Dan Dia akan memperlihatkan semua yang telah kalian lakukan itu. Allah memberitahu kita dalam ayat ini bahwa apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena beliau ada untuk kita.
Dan kematian bukanlah penghalang untuk tetap mengetahui dan mengawasi keadaan kita umatnya. Sebab baginya kita adalah yang terpenting. Bahkan sebelum kewafatannya, saat Israel datang untuk mencabut nyawanya, sesudah berpamitan terlebih dahulu, mohon izin terlebih dahulu, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang saat itu datang mendampingi malaikat Israel, "Waman li ummati ba'di ya Jibril?" Jika aku meninggal dunia, siapa untuk umatku wahai Jibril? Jika aku meninggal dunia, siapa untuk umatku wahai Jibril? Dan malaikat Jibril menjawab, "Innallaha yugri'ukas salam." Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan menyampaikan pesan bahwa engkau tak akan dikecewakan atas umatmu, dan meski umatmu adalah umat yang terakhir, kelak merekalah yang pertama kali dilewatkan di atas jembatan Sirat sebelum umat yang lain. Bahkan pintu surga masih akan dihalangkan dari umat terdahulu sampai masuknya umatmu di dalamnya. Sesudah ditenangkan dengan kabar gembira untuk umatnya, barulah beliau lega, kemudian berkata, "Balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la." Jika begitu, segera pertemukanlah aku dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Engkau pun juga pasti sering mendengar bagaimana Nabi Muhammad di saat sakaratul maut, dicabut nyawanya, saat beliau merasakan pedihnya sakaratul maut, beliau bertanya kepada malaikat Israel, "Afi mithli hadza sakaratul mauti ummati?" Wahai Israel, seperti inikah pedihnya, sakitnya sakaratul maut umatku? Malaikat Israel menjawab, "Qad khafafna 'alaika ya Rasulullah." Kami sudah meringankannya untukmu wahai Rasul. Dan Nabi Muhammad, doanya yang terakhir untuk kita, doanya dalam hidupnya yang terakhir untuk kita, "Ya Allah, Allahumma thaggilhu alayya wa khaffifhu ala ummati." Ya Allah, ringankanlah sakit sakaratul maut umatku. Dan jika untuk itu engkau harus memberatkan sakaratul mautku, beratkan untukku, asal ringankan bagi umatku. Siapa yang rela sakitnya diperberat agar sakitmu kelak diringankan? Ayah ibumu belum tentu melakukan itu untukmu. Anak cucumu belum tentu melakukan itu untukmu. Akan tetapi Nabimu lah yang pernah melakukan itu. Alangkah beruntungnya kita sebagai umatnya. Demikian besar kasih sayang kepada kita umatnya menjelang kewafatannya. Dan bahkan sekarang ini, jika kau tanya apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam alam barzahnya, dengarkanlah keterangan beliau yang telah beliau sampaikan dulu di masa hidupnya sebagai salah satu hadis sahih yang beliau tinggalkan untuk kita umatnya. "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Kata Nabi Muhammad suatu ketika kepada para sahabatnya, "Aku hidup baik bagi kalian, kelak aku wafat pun baik bagi kalian." Aku hidup baik bagi kalian umatku, kelak aku wafat pun baik bagi kalian umatku. Para sahabat berkata, "Hayatukum khairul lana." Hidupmu baik untuk kami, itu pasti wahai Rasulullah. Namun bagaimana mungkin engkau meninggal dunia dan baik untuk kami pula wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri." Uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Apa yang kalian lakukan, apa yang dikerjakan oleh umatku sesudah aku wafat nanti akan diajukan, akan dilaporkan, akan disampaikan kepadaku sedangkan aku berada dalam alam kubur, katanya. Kelak aku wafat, di dalam alam kuburku semua yang kalian lakukan akan diajukan kepadaku, termasuk yang kita lakukan pada hari ini sampai kepada Nabi Muhammad, termasuk yang kamu lakukan kemarin-kemarin itu, termasuk yang kamu lakukan esok-esok hari nanti.
Semuanya akan sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian tidak hanya sekedar tahu, Nabi Muhammad berkata, fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Apabila aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ayah ketika melihat anaknya berprestasi, ia akan berterima kasih kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah anak saya begitu, alhamdulillah, makasih ya Allah kau jadikan anak saya seperti itu, alhamdulillah. Demikian Nabi Muhammad kepadamu teman-teman. Ketika kamu berbuat baik, Nabi Muhammad yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mendengar guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika menasehati kami para murid-muridnya. Beliau sering kali berkata, lakukanlah sesuatu membuat senang Nabi Muhammad SAW dari alam barzahnya. Lakukanlah sesuatu untuk membuat Nabi Muhammad tersenyum karenamu dari dalam alam barzahnya. Teman-teman saudara sekalian, silahkan pikirkan masing-masing. Selama ini kabar apakah yang kau sampaikan kepada Nabi Muhammad? Apakah kabar yang Nabi Muhammad terima darimu layak membuatnya tersenyum? Ataukah malah justru kabar yang kau sampaikan, kabar yang disampaikan kepadanya tentangmu justru membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Jika aku dapati amal perbuatan kalian buruk, jika aku dapati kalian saling bermusuhan satu sama lain, jika aku dapati kalian saling berebut harta, jika aku dapati kalian saling menguasai satu sama lain, saling sikut menyikut satu sama lain, tidak ada kasih sayang di dalam hati kalian, sholat kalian terbengkalai, kemaksiatan demi kemaksiatan kalian lakukan, istaghfartu lakum rabbi, aku akan berusaha memohonkan ampun untuk kalian. Aku akan berusaha memohonkan ampun untuk kalian. Alhamdulillah, dianugerahkan bagi kita Nabi sesayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meski secara fisik jasad beliau telah terkubur di Ar-Raudhah Asy-Syarifah, di Masjid Nabawi, akan tetapi kasih sayang beliau terhadap kita umatnya tak pernah berkurang. Beliau berterima kasih kepada Allah saat kita berbuat baik, selayak orang tua yang bangga tatkala anaknya berprestasi, dan beliau pun berusaha memohonkan ampunan kepada Allah tatkala kita umatnya terjerumus kepada dosa dan noda. Iya, meskipun wajah beliau yang mengkhawatirkan keadaan umatnya tak lagi dapat terlihat oleh matamu, iya, meskipun tengadah tangannya mendoakan kita tak mampu lagi kita memandangnya, akan tetapi di alam sana beliau tetap melakukan semua hal itu untuk kita. Tinggal bagaimana kita tetap mendekatkan diri kita kepadanya, menyambungkan rasa dan roh kita dengannya. Bukankah beliau adalah kiblat bagi hati kita, seperti mana yang telah beliau sampaikan, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Habib Umar bin Hafid mengatakan, sebagaimana sholat tidak sah tanpa menghadapkan kiblatnya. Kamu mau sholat tapi badanmu tidak menghadap ke arah kiblatnya sholat, yaitu Ka'bah, maka hati kita pun dianggap tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika hatimu dalam hidup tidak menghadap kepada kiblatnya, yaitu bagindamu Nabi besar Muhammad. Dan jika kita bertanya kepada para ulama,
Bagaimana cara kita mendekat kepada Nabi Muhammad sedangkan beliau sudah berada di dalam alam barzahnya? Para ulama telah memberikan jawabannya kepada kita dengan 4 cara. Yang pertama, berbuat baiklah kepada umatnya, sebab beban terberat beliau adalah umatnya. Jika kamu adalah seseorang yang ikut serta meringankan bebannya, beliau akan mengenalimu dan mencintaimu. Kepada yang miskin dari umatnya bersedekahlah, kepada yang bodoh dari umatnya ajarilah, kepada yang sedang kesulitan dari umatnya bantulah, kepada semua bagian dari umatnya kecil besarnya sayangilah. Dengan cara itu engkau akan disayang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim kahatain, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat sekali. La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kalian menjadi penyebab hidayah seseorang di jalan Allah. Kamu ajarkan seseorang sampai orang itu mengerti tentang ajaran Islam, lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang yang sangat banyak. Maka cara mendekat pertama kepada Nabi Muhammad adalah dengan berbuat baik kepada umatnya. Berniatlah teman-teman, berniatlah untuk menjadi umat yang bisa ikut serta mengurangi beban Nabi Muhammad, bukan malah menjadi umat yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyaklah membaca salawat padanya. Bukankah beliau mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang terdekat tempatnya denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ingin dekat, sebut-sebutlah namanya. Ingin dekat, bersalawatlah kepadanya dengan cinta. Ucapkanlah salam kepadanya sepenuh rindu. Dengan cara itu cinta dan rindumu akan berbalas. Yang ketiga, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, takdirkanlah kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Tiap tahun ya Allah. Yang belum pernah sampai di sana, sampaikanlah ya Allah. Jangan lihat tabungannya ya Allah. Bukankah Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang ya Allah? Bukankah Engkau Sang Maha Dermawan ya Allah? Sampaikanlah semuanya dapat berziarah kepada Nabi-Mu Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati, fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim. Siapa yang datang berziarah kepadaku sesudah aku wafat nanti, sama seperti orang yang datang padaku di saat aku masih hidup, karena para nabi tak ada yang mati di dalam alam kubur mereka. Habib Umar bin Hafid pernah bercerita tentang seorang Arab Badui yang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Ya Allah, jika Engkau mengampuni saya ya Allah, saya selamat. Nabi Muhammad SAW senang sebagai kekasihmu ya Allah. Saya hambamu selamat, kekasihmu senang, karena bagaimanapun saya adalah umatnya dan beban pikirannya adalah dosa-dosa saya. Ya Allah, jika Engkau mengampuni dosa saya selamat. Nabi Muhammad senang. Setan kesel ya Allah, setan marah. Jika Engkau tidak mengampuni aku ya Allah, aku celaka. Nabi Muhammad sedih, setan berbahagia. Ya Allah, rasanya tidak mungkin Engkau sebagai yang Maha Dermawan bikin celaka saya, bikin sedih hati Nabi Muhammad, bikin girang setan ya Allah, bikin senang setan. Maka ampuni saja ya Allah agar saya selamat, agar hati Nabi Muhammad senang, agar setan kesel ya Allah.
Habis selesai berdoa begitu, salah satu ulama yang kebetulan sedang berziarah, yaitu Syekh Al-Utbi, dia terbangun dari tidurnya, sempat tertidur saat itu, dia terbangun dari tidurnya, segera menyusuli A'rabi tersebut, kemudian berkata, "Ya A'rabi, wahai A'rabi," dia bilang, "apa doa yang telah kamu ucapkan di depan makom Nabi Muhammad tadi?" "Kenapa gitu, Syekh?" "Karena saya tadi bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi berkata, "Ya Utbi, gum, wahai Utbi, bangunlah, al-hikil badui, segera susulilah orang badui itu, katakan padanya bahwa Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena bagusnya doa yang telah dia mintakan di depan makamku." Badui tersebut kemudian menyampaikan, Al-Utbi ya, kemudian menyampaikan sebuah bait syair. Nah, ini ada riwayat yang mengatakan bahwa ini adalah bait syair A'rabi itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bait syair dari Al-Utbi, dan subhanallah, bait syair ini sekarang tertulis di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya khaira man dufinat fit turbi a'dhamahu wa taba min tibihal ki'an wal akamu. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karam." Wahai semulia-mulia manusia yang bersemayam dalam tanah, yang karenanya tanah ini menjadi semerbak mewangi, aku berani menjadi tebusan untuk kubur tempatmu bersemayam. Tempat ini dipenuhi dengan kebijakan, keindahan, dan kedermawanan. Semoga Allah sampaikan kita ke sana. Cara terakhir untuk mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang sedang kita lakukan saat ini, teman-teman. Menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." An-Nisa ayat 64. Andai saja umatmu saat mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan mengerjakan dosa datang padamu, lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Rasulullah yang mereka datangi beristighfar untuk mereka, pasti mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semasa hidup beliau, datang kepada Nabi Muhammad diartikan datang secara muwajahan. Akan tetapi sudah kewafatannya, datang kepada beliau bisa berarti yang tadi saya sebutkan, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sekurangnya seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini, berkumpul untuk bersolawat dan mengucapkan salam bersama. Kita harapkan baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam akan menjawab salam kita. Kata Allah di ayat yang tadi, andai saja umatmu yang telah berbuat banyak dosa, adakah di antaramu di sini yang dosanya sedikit? Siapa di antaramu di sini yang berani berkata bahwa saya yang paling sedikit dosanya di antara semua yang hadir? Ataukah justru kita semua merasa bahwa dosa kita lah yang paling banyak dari semua yang hadir di tempat ini? Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu merasa seperti itu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberi solusi padamu. Andai umatmu para pendosa datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, memohon ampun kepada Allah, dan engkau memohonkan ampun untuk mereka, maka pasti mereka akan mendapati Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menyayangi mereka. Maka semoga saja kita hadir di majelis ini pada hari ini membawa dosa-dosa, dan kita tinggalkan saja dosa-dosa kita di tempat ini.
keluar dari tempat ini sudah ringan beban dosa-dosa kita, bahkan sudah kosong catatan dosa-dosa kita insya Allah, untuk kemudian kita menjadikannya tetap kosong sampai hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai datang ajal menjemput kita dalam keadaan bersih hingga kita layak untuk berjumpa dengan manusia paling bersih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu hadir di majelis ini sambil berharap-harap Allah mengampuni dosa-dosamu, kemudian nanti kamu akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sangat berkemungkinan salam kita semua akan dijawab olehnya sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya. Bukan ucapan saya, bukan ucapan seorang ulama, bukan ucapan seorang wali, akan tetapi Nabi Muhammad telah menjanjikannya untuk kita. Ma sallama alaihi ahadun min ummati illa waradallahu alaihi ruhi hatta arda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku dengan hati khusyuk, apalagi dengan bersama-sama seperti ini teman-teman. Satu saja umatku datang mengucap salam padaku dengan hati khusyuk, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Jika kita bersama-sama seperti ini, bukankah sangat mungkin salam kita dijawab oleh baginda kita Nabi Muhammad? Dan kalau Nabi Muhammad berkenan hadir untuk kita, beliau akan menengadahkan tangannya memohonkan ampun kepada kita. Maka ini adalah cara paling mudah untuk kita bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka langitkan harapmu teman-teman, angkasakan harapanmu, panjatkan pintamu, agar kamu menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Jika hatimu hadir di sini, sangat mungkin kamu akan dilihat olehnya, kamu akan dikenali olehnya, kamu akan dicatat sebagai orang-orang yang kelak ada di belakang rombongannya. Dalam salah satu kisah yang diceritakan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, guru dari Kiai Haji Maimun Zubair, guru saya, guru dari banyak ulama-ulama di Indonesia sini, beliau menceritakan suatu waktu beliau sedang ada safari maulid di sebuah negara di daerah Afrika. Malam-malam hari acara maulid, beliau menyaksikan ada orang tua dari awal maulid sampai akhir doa maulid berdiri. Di saat yang lain tentu saja duduk, hanya berdiri di saat mahalul qiyam. Orang ini dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa terakhir dibacakan, dia berdiri. Sayyid Alawi berpikir mungkin dia sakit, mungkin dia nggak bisa duduk, tapi ternyata sesudah doa selesai dibacakan dia pun duduk. Penasaran, tanya sama orang di sampingnya, orang itu siapa? Selesai majelis, Ustadz tadi yang ditanya manggil orang tersebut. Dia bilang ceritakan kepada Sayyid Alawi, karena Sayyid Alawi ingin mengetahui kisahmu. Dia bercerita, Sayyid, saya ini dari dulu senang hadir maulid Sayyid. Akan tetapi satu hari saya dengar keterangan dari seorang ustadz lulusan universitas ternama di negara Arab. Dia menceritakan kalau kamu mencintai Nabi Muhammad alaihissalam, kamu senang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu boleh-boleh aja. Akan tetapi dengan cara berdiri ucap salam sama Nabi Muhammad itu tidak perlu dilakukan, karena Nabi Muhammad telah wafat, beliau sudah ada di dalam alam kuburnya, nggak perlu kamu berbuat yang seperti itu. Dia bilang ucapannya serasa masuk di akal saya. Sejak hari itu saya tetap hadir majelis-majelis maulid, tapi waktunya berdiri saya nggak berdiri, saya duduk aja gitu. Saya ucap salam bersama dengan orang-orang itu, tapi saya duduk aja, karena saya pikir
betul juga yang disampaikan. Nabi Muhammad kan sudah wafat gitu. Untuk apa juga kita pakai berdiri gitu. Tapi hari itu Syekh, satu waktu saya hadir dalam sebuah majelis maulid, hati saya sedang sangat rindu sekali kepada Nabi Muhammad. Hati saya sedang sangat konsentrasi sekali. Saya bayang-bayangkan Nabi Muhammad, air mata saya nggak berhenti menangis. Hati saya terus menghadirkan, mengingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Sampai waktunya qiyam, orang-orang pada berdiri, saya tetap duduk aja untuk mengucap salam kepada Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Saat saya sedang khusyuk, saya ucap salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Syekh, saat itu saya lihat wahai Sayyid, Nabi Muhammad datang. Begitu melihat Nabi Muhammad datang, saya berusaha untuk berdiri, namun saya tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri karena mau hormat sama Nabi Muhammad SAW. Namun saya tidak mampu berdiri, Syekh. Saya tetap duduk. Saya duduk dengan terkulai, tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, saya tidak mampu melakukannya. Saya malu sekali. Nabi Muhammad datang dan saya nggak berdiri, Syekh. Saya malu. Saya menangis jadi-jadinya di tempat tersebut. Sampai sesudah selesai acara maulid, saya sudah tidak mampu berdiri lagi. Saya sakit. Saya pulang dengan ditandu. Sampai saya berhari-hari di rumah saya dalam keadaan sakit, lumpuh kaki saya, nggak sanggup berdiri. Dia bilang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya tahu ini adalah hukuman buat diri yang tidak mengerti hormat kepada nabinya. Sesudah berbulan-bulan berlalu, saya berusaha untuk berobat ke sana kemari, nggak bisa juga. Saya kemudian bernazar. Terpikir pada saya waktu itu untuk saya bernazar. Saya pun bernazar, ya Allah, jika Engkau sembuhkan saya dari sakit ini, saya kalau hadir majelis maulid mau berdiri dari awal hingga akhir. Bukan hanya mahalul qiyam aja. Dari sejak ya Rabbi sampai akhir selesai doa dibaca subhana rabbika rabbil izzati, baru saya akan berdiri, saya akan duduk. Subhanallah katanya. Besok paginya saya kemudian bisa berdiri, sembuh seperti nggak pernah kena sakit apa-apa. Sejak hari itu saya akan hadir majelis-majelis maulid dan saya akan berdiri dari awal hingga akhirnya untuk membuat pelajaran, memberi pelajaran kepada segenap umat bagaimana seharusnya kita mencintai dan menghormati, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syafaat dan kasih sayangnya tak lekang oleh waktu. Cinta dan tatap teduhnya kepada kita umatnya tak akan terpisah jarak dan zaman. Karena itulah Habibana Ali Habsyi dalam qasidahnya mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Kita minta kepada Allah, semua yang hadir di tempat ini, semua kesulitannya diangkat Allah, semua permasalahannya diberi jalan keluar oleh Allah. Dengan berkahnya majelis maulid insyaallah, dengan berkahnya majelis maulid insyaallah, semua kesulitan umat Islam diangkat Allah, semua kesulitan kita diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Dawak taubatak ya taib idza batatub. Ini adalah waktumu untuk bertaubat wahai para pendosa. Berniatlah di majelis ini agar engkau tak lagi kembali mengerjakan dosa. Dawak taubatak ya syarid idza bataub. Ini adalah waktumu untuk kembali wahai hamba yang telah kabur dari Tuhannya. Yahdur bihal Mustafa wa aluhu ahlul ghuyub. Di majelis yang seperti ini, di majelis yang seperti ini dihadiri oleh Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan arwah orang-orang soleh. Maka di majelis yang seperti ini mari kita langitkan doa, mari kita hantar pinta, semoga kita menjadi umat yang kepada Nabi Muhammad kita dekat. Semoga kita menjadi umat
yang dari nabinya kita mendapatkan syafaat, dan semoga kelak di akhirat kita masuk dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad. Bagian terakhir adalah mengenai bagaimana syafaatnya dan pertolongannya untuk kita kelak di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam bersabda dalam salah satu hadisnya, likulli nabiyyin da'wah mustajab, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi diberi satu doa mustajab dan semuanya telah dipergunakan. Para nabi tersebut telah mempergunakannya di dunia, kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Aku simpan doa mustajabku untuk nanti di hari akhirat. Aku akan menyerupakannya sebagai syafaat yang aku berikan untuk menyelamatkan umatku. Secara pasti kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Sesuai dengan hadisnya, ana awwalu man dakhalal jannah wala fakhr. Akulah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga aku yang pegang dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Akan tetapi meskipun beliau adalah orang pertama yang masuk surga, beliau akan menjadi orang terakhir yang akan menikmatinya. Sebelum itu beliau akan berdiri di pintu surga yang terdekat dengan jembatan Sirat untuk mengawasi umatnya saat melewati jembatan tersebut. Beliau hendak memastikan satu demi satu umatnya selamat ketika melewati jembatan tersebut. Sehingga apabila, saudaraku sekalian, bayangkan jika itu adalah dirimu. Kata Nabi Muhammad, sehingga apabila aku melihat umatku melewati jembatan, kemudian kakinya tergelincir masuk ke dalam api neraka, karena jembatan itu terletak di atas api neraka, ujungnya adalah surga. Apabila aku melihat ada umatku melewati jembatan tersebut, kemudian kakinya tergelincir, dosa-dosa membuatnya jatuh ke dalam api neraka. Sebelum ia masuk ke dalam api neraka, jika besar cintamu kepada Nabi Muhammad, jika besar cintanya kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memperlihatkannya Nabi Muhammad yang ada di pintu surga. Sekali lagi, jika kamu melewati jembatan, kemudian dosa-dosa membuatmu terjerumus, tergelincir, masuk ke dalam api neraka, jika besar cintamu kepada Nabi Muhammad, Allah akan perlihatkan wajah Nabi Muhammad yang ada di pintu surga. Saat itu kamu akan memanggil namanya. Saat itu kamu akan memanggil namanya dan berkata, wa nabiyah, wa rasulah, wa Nabi berkata, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu sehingga tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Fagawamtuhu ala sirat. Aku akan berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. 1, 2, 10, 20, 100, 200, begitu banyak orang disyafaati oleh Nabi Muhammad. Masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad yang seharusnya harus mencicipi neraka terlebih dahulu. Nabi Muhammad keburu menyelamatkannya
sehingga ia tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Ya Allah, ya Allah, jika ada dosa-dosa kami yang tersisa, ya Allah, ampunilah dengan berkat Nabi Muhammad. Hari itu ya Allah, jika dosa-dosa membuat kami terjerumus masuk ke dalam api neraka, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad memberi syafaat bagi kami, sehingga kami tak harus merasakan pedihnya api neraka. Saudaraku sekalian, sampai umatnya semuanya udah masuk dalam surga, Nabi pun yang sudah ditunggu oleh para sahabat akan masuk dalam surga. Akan tetapi ternyata ada jutaan umatnya yang sudah terlanjur masuk ke dalam api neraka. Mereka memanggil-manggil Nabi Muhammad, wa Muhammadah, wa Nabiyah, wa Rasulah. Jangan masuk dulu Rasul, kami masih di sini ya Rasulullah. Fasajadtu lillahi sajdah. Aku pun segera sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'atu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Wahai Muhammad, tidakkah telah keperkenankan untukmu surgaku? Ya Allah, terima kasih atas surgamu. Akan tetapi Engkau yang tahu ya Allah, aku tidak dapat menikmati kenikmatan surga selagi masih ada umatku berada dalam api neraka. Allah berkata kepada para malaikatnya, wahai malaikat, keluarkanlah dari dalam neraka siapapun yang di hatinya terdapat satu biji khardal, satu kacang kecil di dalam hatinya dari keimanan. Malaikat pun mengeluarkan jutaan jumlahnya, teman-teman. Mereka dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka sudah menikmatinya. Nabi Muhammad hendak masuk ke dalam surga, masih didengarnya suara orang-orang, wa Muhammadah, wa Sayyidah, wa Nabiyah. Ternyata sebiji kacang iman tidak ada dalam hatinya. Nabi pun sujud lagi. Allah bilang, keluarkan sekarang yang punya setengah biji kacang dari keimanan. Dikeluarkan jutaan jumlahnya. Nabi hendak bersiap-siap masuk, masih terdengar suara yang sangat lirih, sedangkan mereka berada dalam api neraka. Nabi sujud kembali, ya Allah, tolong mereka ya Allah. Allah pun kemudian mengatakan, keluarkan yang di hatinya terdapat satu titik debu iman. Dikeluarkanlah jutaan jumlahnya dari umat ini. Nabi pikir sudah habis semuanya, ternyata masih ada orang-orang yang di dalam hatinya bahkan tidak terdapat setitik debu iman. Nabi sujud kembali hingga Allah kemudian berfirman, wahai Muhammad, untukmu para malaikat, keluarkanlah siapapun dari umat Nabi Muhammad yang mati bawa iman kepada Nabi Muhammad. Para ulama, teman-teman, ketika menceritakan hadis ini, mereka bukannya berkata alhamdulillah, alhamdulillah, berarti selesai sudah, Nabi Muhammad pasti akan menyelamatkan kita. Bukan, mereka malah justru menangis semakin deras. Para ulama yang mengerti masalahnya justru menangis semakin deras, seraya mengatakan, ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau karuniakan dalam hati kami. Kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah lepaskan status kami sebagai umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Mati bawa iman ya Allah, mati jadi umat Nabi Muhammad ya Allah, mati bawa iman ya Allah, mati jadi umat Nabi
mencabut dari dalam hatimu. Sebab jika kamu sampai meninggal dunia tidak membawa iman, sebab jika kita sampai meninggal dunia tidak membawa iman, saudariku sekalian, bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada seseorang jika Nabi Muhammad sudah bukan lagi nabi baginya? Mintalah kepada Allah agar Allah menetapkan iman Islammu, dan berhentilah dari segala dosa-dosamu. Taubatilah dosamu teman-teman, sebab jika Allah murka, dengan mudah Allah dapat mencabut iman yang telah dikaruniakannya kepada kita selama ini. Berhentilah berbuat dosa, taubatilah segala dosa-dosamu, taubatilah segala dosa-dosa. Hingga masuklah semua yang di dalam hatinya terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu tak bisa menikmati surga selagi masih ada aku, kamu, kita di dalam neraka. Menurutmu adakah yang lebih menyayangimu daripada dia? Adakah yang lebih mengasihimu daripada dia? Adakah yang lebih menginginkan kebaikan bagimu daripada dia? Jika hari ini anakmu, suamimu, saudaramu, sahabatmu, orang tuamu sudah berada dalam surga dan kau masih berada di dalam neraka, mereka akan menikmati surga. Namun tidak begitu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari begitu banyaknya orang yang disyafaati oleh Nabi Muhammad hingga masuk ke dalam surga, sampai-sampai para malaikat berkata hari itu, innaka la tada' li ghadabi rabbika ala ummatika min baqiyah. Engkau ternyata tidak menyisakan adab Allah bagi umatmu sama sekali, wahai Rasulullah. Alhamdulillah. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sampai engkau merasa puas. Sayyidina Ali mengatakan, dan saya tahu, kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad tidak akan pernah puas selagi masih ada satu saja umatnya berada dalam api neraka. Semoga Allah menetapkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun saja kita berada, insya Allah. Sayyidina Hasan bin Thabit dalam bait syairnya mengatakan, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yasa'u. Kami membaca dalam surat Ad-Duha bahwa Allah akan terus memberi kepada Nabi Muhammad hingga beliau puas. Kami pun berbahagia atas hal itu, sebab kami tahu engkau wahai Rasulullah tak akan pernah puas selagi masih ada satu dari umatmu yang berada dalam siksa ataupun berada dalam derita. Saudariku sekalian, jika demikian keadaannya, kita hanya perlu memastikan satu hal, jangan pernah mau keluar dari kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah di jalan ini, tetaplah di jalan ini, tetaplah di dalam jalan taat, tetaplah dalam jalan ibadah, tetaplah dalam jalan takwa, tetaplah dalam jalan cinta, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.